Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bersama aku Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan vonis bebas mantan Bupati Langkat terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang. Simak video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan putusan bebas mantan Bupati Langkat yang sebelumnya diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO seusai ditemukan kerangkeng berisi manusia di rumahnya pada tahun 2022. Sontak putusan tersebut mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Memangnya kenapa sih? Jadi begini, 2 tahun lalu, tepatnya pada 19 Januari 2022, rumah Bupati Langkat yang bernama Terbit Rencana Perangin-Angin atau berinisial TRP digeledah oleh aparat kepolisian dan penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi. Niatnya sih mau cari barang bukti terkait dengan kasus korupsi ya. Dalam perjalanannya justru ditemukan di rumah TKP itu malah ditemukan kerangkeng manusia. Awalnya si TRP ini berdalih kalau kerangkeng tersebut digunakan untuk merehabilitasi pecandu narkoba. Tapi setelah penyelidikan lebih lanjut, tidak ada izin dari Badan Narkotika Nasional atau dinas terkait dengan adanya kerangkeng rehabilitasi tersebut. Jadi istilahnya sederhananya adalah kerangkeng ilegal. Bahkan para penghuni maupun mantan para penghuni banyak yang mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Kekerasan tersebut bahkan telah menyebabkan 4 orang tewas atau meninggal dunia, dan selain itu, selain mengalami kekerasan tadi, penghuni kerangkeng juga disuruh bekerja di kebun sawit dan proyek renovasi rumah milik TRP tanpa dibayar sepeser pun. Dari penemuan tersebut, kepolisian menetapkan 9 orang tersangka termasuk TRP. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa TRP dengan pasal 2 ayat 2 jungto pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Jaksa menuntut TRP dengan tuntutan penjara 14 tahun serta kewajiban untuk membayar restitusi kepada korban dan ahli waris korban sebesar 2,3 miliar rupiah. Jaksa udah yakin banget nih kalau TRP terlibat sebagai aktor intelektual dalam kasus TPPO ini. Akan tetapi, hakim ternyata berkeyakinan lain. Duh, kok bisa? Pada Senin 8 Juli 2024, Hakim Pengadilan Negeri Stabat membacakan putusan nomor 555-2023-PN STB yang menyatakan TRP tidak bersalah dan harus dibebaskan. Hakim menganggap bahwa TRP tidak terbukti bersalah terkait dengan tindak pidana perdagangan orang meskipun ditemukan kerangkeng berisi manusia di rumahnya. Buat kalian yang masih bingung, apa sih TPPO itu? Sini aku jelasin. Jadi, definisi terkait dengan perdagangan orang telah diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Undang-undang mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Jadi katakanlah si A ini adalah pelaku TPPO. Si A ini dengan ancaman atau dengan berbagai sarana tadi dia menggerakkan si B yang merupakan wali dari si C. Si C ini anak di bawah umur, anaknya si B. Nah, si C selaku anaknya si B ini ingin dibeli sama si A. Jadi si A ini dengan segala tipu daya dan dengan segala sarana dan prasarananya, dia memanipulasi, dia mengajak, dia meminta kepada si B untuk menyerahkan si C kepada dirinya dalam penguasaan si A gitu, dan untuk kemudian dieksploitasi oleh si A. Kurang lebih seperti itulah ilustrasinya. Lebih lanjut, pasal 1 angka 7 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan
lingkungan, baik material maupun imaterial. Jadi intinya eksploitasi seperti itu ya, sangat luas sekali. Jadi tidak hanya eksekutor, pelaku atau aktor intelektual juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 11 Undang-Undang TPPO mengatur bahwa setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, yakni paling singkat penjaranya adalah 3 tahun dan paling lama adalah 15 tahun. Well, kerangkeng manusia udah ditemuin di rumahnya. Orang-orang terdekatnya juga sudah terbukti dan divonis ikut terlibat. Dia berdalih bahwa tempat rehabilitasi narkoba padahal nggak ada isinya sama sekali. Korban juga disuruh kerja di kebun sawit dan renovasi rumah miliknya nggak dibayar sama sekali. Masa iya sih mau dibiarin bebas? Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!